Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian induk dosa besar? Dan beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu wahai utusan Allah. Kami pasti mau dengar, apa itu induk dosa besar? Dosa besarnya sudah berat apalagi induknya. Qala al-isyraku billah. Yang paling pertama adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya seperti contoh paling jelas orang-orang Mekah dulu di masa Nabi SAW. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah. Mereka tawaf untuk Allah. Tapi mereka datangkan patung sebagai sekutu Allah. Mereka berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung itu. Ya di masa kita sekarang cukup banyak itu. Berdoa sama Allah, berdoa juga minta sama orang mati di kuburan. Nah, berdoa sama Allah tapi masih pakai jimat-jimat. Nah, masih bergantung pada kertas atau batu atau apa saja. Nah, ini bisa syirik kepada Allah. Ini bahaya banget ini. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sungguh aku heran dengan orang yang minta-minta kepada kuburan walaupun itu kuburan orang saleh. Sebab yang dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Para nabi-nabi saja kita masih doakan. Bukankah setiap kali kita sebutkan nabi disunnahkan kita baca alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Bukankah para sahabat sering diulangi radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim. Orang yang sudah mati kita sering mengatakan almarhum atau rahimahullah, ya. Doakan. Walaupun dia orang saleh. Nah, kita doakan. Jadi bukan kita yang minta pada orang mati itu. Hati-hati. Yang kedua, wa uququl walidain. Kemudian durhaka pada kedua orang tua. Setelah syirik, durhaka. Jangan pernah bantah kedua orang tua. Jangan pernah kurang ajar sama mereka. Merendah, mengalah, dahulukan mereka. Mumpung hidup. Kalau di sini yang masih punya orang tua hidup, saya dua-duanya sudah meninggal. Sudah tertutup pintu itu. Walaupun masih bisa, tapi tidak seluasa kalau mereka masih hidup. Kalau sudah meninggal masih bisa kita doakan, istighfar, umroh dan haji masih bisa. Tapi sebatas itu. Kalau masih hidup, bisa kita bawain makanan, bisa bawain minuman, bisa kita duduk hibur dengan buat mereka tersenyum, bisa kita pijat badannya, bisa kita berikan baju, sepatu, tas, apa saja, mobil, rumah, senangkan. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra, wala taqul lahum uffin, jangan pernah ucapkan kalimat ibu ini, ayah ini. Wala tanharuma, jangan hardik mereka berdoa. Qul lahum qaulan karima, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang santun. Wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah, dan merendahlah kamu kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Allah rahmatilah mereka, jagalah mereka, kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di masa kecil. Dan doa ini berlaku walaupun orang tuanya sudah meninggal dan mereka ya belum sempat mengurus si anak ini. Karena cukup sperma ayah dan sel telur ibu pada saat bertemu dan ibu bersabar 9 bulan sudah cukup. Itu adalah harus kita bakti seumur hidup kita. Baru yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita. Wajalasa wa kana muttaki'an. Nah pada saat Nabi SAW sampaikan tentang syirik dan durhaka sama orang tua, beliau tadinya ya, duduk. Tadinya beliau muttaki. Muttaki itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Mesti sedikit agak santai Nabi sampaikan. Tapi tiba-tiba beliau duduk. Mengubah posisi untuk menyampaikan dosa yang ketiga. Ya, ini berarti berat banget. Lalu kata Nabi SAW, ala wa qawla zur. Dan ingat dosa besar yang ketiga induknya adalah dusta. Bohong ini. Jadi tadi syirik dengan durhaka sama orang tua yang begitu berat, Nabi masih duduk santai. Begitu mau sampaikan dusta, beliau duduk. Yang tadinya santai langsung duduk tegak untuk menarik perhatian audiens di depannya. Dan perawi hadis ini menyampaikan juga tentang metode itu supaya sampai kepada kita bagaimana dahsyatnya dusta dilarang dalam Islam. Karena di sini wajalasa wa kana muttaki'an. Tadinya dia muttaki', dia santai. Nabi SAW kemudian tiba-tiba duduk. Lalu beliau mengatakan ala wa qaulaz zur. Dan ingatlah perkataan dusta. Qala fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Dan Nabi SAW terus mengulang-ulangi ini sampai kami ya berharap Nabi diam. Nabi ingatkan, ingat induk dosa-dosa besar, syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, dusta,
Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau 1 jam kita isi materi, ini aja yang saya ulangi. Telinganya kita jadi bengkak. Ya. Bapak Ibu ingat, syirik, durhaka sama orang tua, dusta, terus saya ulangi. Ini perkataan para sahabat, bukan mereka tidak ingin menerima sabda Nabi SAW, tapi karena Nabi ulangi terus. Mereka mengatakan, seakan-akan udah kami sudah faham ya Rasulullah. Jadi mungkin bisa diam gitu ya, tapi mereka tidak bisa ucapin itu. Maksudnya di sini menggambarkan bagaimana Nabi SAW ingin audiensnya betul-betul faham ini induk dosa besar, berbahaya sekali buat kalian, jangan dilanggar, jangan lakukan. Nah, seperti itu penyampaiannya. Dan hadis ini tentunya hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari di nomor 2654 dan juga 2 kali Imam Bukhari ulangi di nomor 5976 serta Imam Muslim juga sebutkan di nomor 143.